Anda seorang dokter atau dokter gigi yang punya mimpi besar buat berkarir di Jerman? Nah, ada satu langkah krusial nih yang harus Anda lewati. Di sini kita akan kupas tuntas soal Fachsprachprüfung atau kita sebut aja FSP, ujian bahasa medis yang jadi gerbang utama menuju izin praktek Anda di sana. Oke, tujuan Anda udah jelas banget kan? Mempraktekkan keahlian medis Anda di Jerman. Nah, kami di sini mau mastiin Anda siap 100% buat menyeberangi jembatan yang akan membawa Anda ke sana. Yuk kita mulai aja. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mimpi Anda, terus kita kenalan sama rintangannya, yaitu ujian FSP. Habis itu, kita bedah ujiannya sampai ke akar-akarnya, kita susun bareng-bareng jalan menuju sukses, dan terakhir, kita buka semua kunci rahasia biar lulus. Gimana? Udah siap? Sip! Bagian pertama, ini semua tentang Anda, tentang tujuan profesional Anda. Yuk, kita fokus ke satu langkah terakhir yang memisahkan Anda dari impian praktik di Jerman. Gini, poin paling krusialnya itu adalah keahlian medis Anda tuh udah nggak perlu diragukan lagi, Anda itu ahlinya. Ujian ini bukan tes kedokteran loh ya, tapi murni tes komunikasi. Ini cuma soal pembuktian aja kalau Anda bisa menggunakan keahlian medis Anda secara efektif dalam bahasa Jerman buat dapat yang namanya Approbation atau izin praktek resmi itu. Nah, sekarang yuk kita hadapi rintangan ini. Namanya Fachsprachprüfung atau FSP. Memahami ujian ini secara mendalam, itu adalah langkah pertama buat menaklukkannya. Jadi, apa sih sebenarnya FSP ini? Anggap aja ini semacam jaminan mutu komunikasi. Pemerintah Jerman udah tahu kok Anda dokter yang hebat. Yang mereka mau pastikan itu cuma Anda bisa menyampaikan kehebatan itu dengan jelas dan profesional pakai bahasa Jerman. Ingat ya, ini semua soal komunikasi, bukan tes kompetensi medis Anda. Oke, sekarang kita masuk ke detail teknisnya ya. Jadi ujian ini tuh diselenggarain sama yang namanya Arztekammern, atau gampangnya asosiasi medis di tiap negara bagian Jerman. Nah, sebelum daftar, Anda umumnya harus udah punya sertifikat bahasa Jerman level B2 atau C1. Terus, lihat deh poin terakhir, ini penting banget. Penilaiannya cuma lulus atau tidak lulus. Nggak ada nilai-nilai ribet. Dan yang paling melegakan, ujian ini bisa diulang kalau gagal. Jadi tekanannya sedikit berkurang kan? Nah, ini dia intinya. Apa sih yang sebenarnya bakal Anda hadapi di ruang ujian? Coba bayangin ini sebagai sebuah simulasi super padat selama 1 jam dari hari kerja Anda sebagai dokter di sebuah klinik di Jerman. Ingat angka ini baik-baik, 60 menit. Seluruh prosesnya dari Anda masuk pintu sampai keluar lagi itu dirancang cuma dalam waktu 1 jam. Jadi ini bukan cuma soal bahasa, tapi juga soal kecepatan, ketepatan, dan efisiensi komunikasi Anda. Buat kedokteran umum, ujiannya tuh dibagi jadi 3 babak, masing-masing 20 menit pas. Pertama, anamnesis atau ngobrol sama pasien. Ini bukan cuma tanya jawab loh, penguji mau lihat empati Anda dan cara Anda menjelaskan istilah medis yang rumit ke bahasa orang awam. Kedua, dokumentasi. Di sini, Anda diuji soal ketepatan dan kejelasan nulis laporan medis. Terakhir, presentasi kasus ke sesama dokter. Nah, di sini nih, Anda harus pakai terminologi medis yang akurat dan ngomongnya terstruktur, persis kayak lagi serah terima jaga di rumah sakit. Untuk teman-teman dokter gigi, polanya mirip. Ngobrol sama pasien, terus bikin dokumentasinya. Nah, yang beda dan spesifik banget, seperti yang Anda lihat di poin ketiga, itu bagian presentasi kasusnya. Selain ngejelasin kondisi pasien, Anda juga harus bisa mendeskripsikan apa yang Anda lihat di OPG atau ronsen panoramik itu. Ini benar-benar tes skill visual verbal yang khas banget buat kedokteran gigi. Tentu aja ada aspek biaya yang perlu disiapkan. Biar ada gambaran, biaya buat ikut ujian ini di banyak negara bagian Jerman itu kira-kira sekitar 450 euro. Ini info praktis yang penting banget buat perencanaan Anda ke depan. Oke, kita udah bedah masalahnya dari A sampai Z. Sekarang waktunya kita fokus ke solusi. Gimana sih cara terbaik buat persiapan dan mastiin kita sukses di ujian yang sangat terstruktur ini? Kutipan ini benar-benar menegaskan inti dari semuanya. Sukses Anda di Jerman itu bukan cuma soal jago medis, tapi juga soal seberapa lancar Anda berkomunikasi sehari-hari. Makanya, persiapan bahasa yang spesifik buat medis itu jadi kunci yang mutlak. Yang keren dari slide ini adalah fleksibilitasnya. Ada banyak banget pilihan. Buat kedokteran umum, ada kursus grup intensif, mau yang 4 minggu atau 8 minggu, ada. Buat dokter gigi yang sibuk, ada opsi kursus di hari Sabtu. Dan hampir semuanya bisa diakses online. Jadi, Anda bisa siap-siap dari mana aja, praktis banget kan?
Nah, di bagian terakhir ini, kita akan saring semua informasinya jadi inti-intinya aja. Apa aja sih elemen-elemen fundamental yang benar-benar jadi penentu kelulusan Anda? Jadi, pas Anda milih tempat persiapan, 4 pilar ini hukumnya wajib. Nggak bisa ditawar. Pastiin instrukturnya itu spesialis FSP, bukan guru bahasa Jerman biasa. Cari kelas kecil biar Anda dapat perhatian personal. Terus yang paling penting, harus ada simulasi yang realistis buat ketiga bagian ujian. Dan terakhir, kurikulumnya harus dirancang khusus ngikutin standar resmi. 4 hal ini resep pasti buat sukses. Dan ini buktinya. Lihat deh angkanya. Wow kan? Pusat persiapan yang benar-benar fokus dan terspesialisasi itu melaporkan tingkat kelulusan yang nyaris 100%. Angka ini nunjukin dengan jelas kalau FSP itu bukan ujian untung-untungan. Dengan persiapan yang tepat, kelulusan itu adalah hasil yang hampir pasti. Jadi, yuk kita ubah cara pandang kita. FSP itu bukan tembok raksasa yang ngalangi mimpi Anda. Anggap aja ini sebuah gerbang yang terkunci. Dan seperti yang udah kita bahas, kuncinya itu ada, yaitu persiapan yang terfokus dan strategis. Ini bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal seberapa baik Anda mempersiapkan diri. Dengan semua informasi ini di tangan, bola sekarang ada di Anda. Setelah kita paham tantangannya dan melihat dengan jelas jalan menuju sukses, pertanyaannya sekarang adalah jalur persiapan mana yang paling cocok buat Anda dan kapan Anda akan mengambil langkah pertama itu.